Hai guys, balik lagi nih di PRS, Podcast Rembuk Seni. Tempat kita ngobrolin makna, proses, sama cerita di balik layar. Dengan aku Lala, kali ini aku gak sendirian nih. Aku sama salah satu siswi Kak Anet ini di jurusan DKV guys, Desain Komunikasi. Banget nih. Kamu kabarnya gimana nih, Lala? Baik, puji juga. Wah, Kak Anet kenapa nih pilih DKV? Kan banyak ya jurusan lain ya? Iya, kenapa ya aku pilih DKV? Sebenarnya sih aku milih DKV karena aku suka banget sama fotografi. Terus aku juga kadang itu suka gambar ya random-random gitu loh. Kayak di otak lo gambar. Iya, gitu, kayak pengen gambar. Iya, gambar-gambar kecil-kecil gitu. Oh ya, kan ini jurusan ya. Kalau Iya. kesibukan lain apa sih Kak? Bisanya Kak Anet? Kesibukan aku di sekolah selain belajar sesuai jurusan itu tuh aku suka isi acara kalau Apa itu, ada Kak? acara di Ngisi sekolah. apa itu, Kak? Biasanya acara-acara gelar karya atau mungkin sekolah lagi ada acara perlombaan gitu aku ngisi dengan nyanyi. Nyanyi. Iya. Oh, karena Kak Anet nih suka nyanyi ya? Kenapa Iya. sih bisa suka nyanyi? Awalnya tuh gimana sih Kak? Aduh, awalnya tuh sebenarnya agak lucu nih. Please, Agak lucu. Jadi dulu tuh kan aku rajin ke gereja tuh waktu masih kecil, rajin sekolah minggu kan. Nah terus aku tuh kalau ibadah tuh nyanyi tuh ngerasa kayak, sebenarnya aku bisa loh kalau nyanyi, maksudnya nggak fales atau nggak apa gitu kan. Ya cuma bisa aja. Nah terus akhirnya waktu kelas 5 itu kebetulan kelasku di sebelah ruang guru. Nah, ada guru yang bisa nyanyi, dia tuh lagi kamar mandi. Nah, aku lewat gitu ya? aku di depan kelas tuh. Dia lagi kamar mandi terus aku kayak nyanyi gitu kan, nyanyi biar sengaja didengar sama gurunya itu. Ya, sengaja di depan kelas biar kedengeran. Iya, terus akhirnya gurunya keluar kan, ngeliat aku terus akhirnya aku dipanggil siapa tadi yang nyanyi. Nah, terus aku mulai ikut lomba itu, ikut lomba nyanyi pertama kali itu waktu kelas 5. Diikutin lomba-lomba gitu ya? Iya. Oh, ini Kak, yang lombanya salah satu. Iya, bener banget. Keren banget. Terus kalau kan itu dari kecil ya, kira-kira lagu pertama yang dinyanyiin Kak Anet apa sih? Lagu pertama buat lomba ya. Oh ya, buat lomba. Buat lomba aja ya. Kalau buat lomba tuh waktu itu Indonesia Jaya sama satunya lagi tuh aduh lupa lagi kelas 5 itu. Indonesia apa Jaya ya lagu kayak wajibnya ya? Lagu banyak banget kayak dinyanyiin waktu lomba. Iya, lomba-lomba tuh banyak banget. Kalau pas lomba itu kelas berapa Kak? Kelas 5 itu pertama kali. Oh iya. Ya, terus akhirnya ya udah ikut lomba-lomba gitu. Setelahnya ikut-ikut juga. Iya. Kenapa nih Kak bisa suka banget sama nyanyi? Kan awalnya kayak caper ya sama guru. Aduh, maaf nih ya. Masih kecil aku waktu itu. Kan mau dikenal banyak orang. Iya. Kayak aku nih bisa nih nyanyi gitu. Iya. Kenapa aku suka banget sama nyanyi? Karena dulu aku waktu SD sempat kena bullying. Ya, aku dibully waktu SD dan kan masih kecil tuh, aku nggak tahu harus ngapain kan. Aku cuma bisa kayak mendem doang kan di dipendem doang. Nah, terus kalau nyanyi tuh aku bisa kayak teriak terus kayak sekalian meluapkan isi hati. Betul. Ya? Kayak aku tuh ngeluarin isi hatiku sama lagu-lagunya gitu loh, sesuai lagunya. Terus ya itu sih mencurahkan sih sebenarnya. Kayak mengekspresikan Betul isi banget. hati lewat nyanyi gitu Iya, ya. kayak Kak? pengen teriak gitu. Terus kalau bisa se-happy ini sama nyanyi itu dulu emang orang tua udah support apa karena apa ya Kak? Enggak, malah tuh ya aku kan cuma nyanyi di rumah aja kan, malah tuh nggak ada support dulu. Terus waktu diikutin lomba pertama kali itu sama guru, akhirnya aku baru disupport nyanyinya. Jadi gitu. orang tua kayak baru wah anak Iya, bisa nyanyi. ternyata bisa juga ya nak, gitu loh. Kayak bakat terpendam mungkin ya. Oh iya, dulu kan nggak begitu diperhatiin ya. Jadi kayak buat
orang tua bisa kenal Kak Anet, ini anak kita bisa nyanyi nih, habis itu langsung sama orang tua diikutin lomba-lombanya gitu Kak? Ya, ini ada lomba nih, ikut aja yuk. Ya udah yuk ikut gitu. Jadi cuma buat pengalaman aja sih. Kalau misal lomba, pernah nggak sih takut Kak kayak grogi gitu? Kan kalau aku nih soalnya nggak berani banget di depan umum. Oh iya, aku grogi pasti. Setiap nyanyi tuh sebenarnya aku grogi terus. Cuma ya makin lama mungkin udah makin agak terbiasa gitu, groginya berkurang gitu sih. Tapi ya grogi banget itu pasti pernah. Bahkan sampai aku nyanyinya salah nada itu juga pernah, karena saking groginya gitu. Pernah nggak sih Kak kalau misalnya nyanyi gitu ngeblank, kan dilihat banyak orang ya? Pernah dong, yang pasti pernah banget itu. Udah hampir berapa kali itu ya, banyak. Pasti kayak rasanya itu kayak diem terus takut mau ngapain. Iya, kalau maunya itu kayak tiba-tiba sakit perut. Aduh, sakit banget perutku. Ya, kayak, aduh, nggak mau nyanyi, takut, malu. Kan ya, kan Kak Anet suka banget sama nyanyi. Pernah nggak sih kayak di waktu kayak aku tuh kesel sama nyanyi, kayak capek nggak mau nyanyi gitu? Capek nggak mau nyanyi, nggak pernah sih. Aku nggak bisa kalau nggak nyanyi. Soalnya aku sambil mandi aja nyanyi, sambil makan nih kadang nyanyi dikit gitu. Iya kayak gitu. Jadi kalau tanpa nyanyi nggak capek nyanyi, nggak pernah. Semua pasti dilakukan dengan nyanyi. Ya pasti nyelip nyanyinya. Subjek predikat nyanyi. Iya. Kalau lomba kan pernah kayak capek gitu nggak sih Kak? Buat lombanya? Nggak sih. Kebetulan aku orangnya kan ekstrovert banget ya. Jadi aku tuh suka banget tampil di depan gitu, makanya aku ada lomba ikut gitu. Banyak temen nih di iya, nyari temen juga. Kan kayak banyak kenalan, banyak koneksi buat nyanyi gitu. Iya pastinya. Kalau di Solo ini ada nggak sih Kak kayak penyanyi gitu, punya grup atau apa gitu? Di Solo ini mungkin Kak Anet yang pernah tahu. Aku nggak ikut grup-grup kayak nyanyi solo gitu, nggak sih. Ya berarti kayak cuman nyanyi sendiri, lomba-lomba sendiri gitu. Iya, solo vokal nyari gitu. info-info gitu ya. Kalau info gitu dapat dari mana sih Kak? IG? Iya, mana aja sih. IG terus kadang kayak papiku itu ngeliat-liat Facebook terus nemuin ada lomba nih, ikut yuk gitu. Terus ya udah ikut gitu. Wah, ini bisa diceritain nggak Kak ini pialanya apa aja nih? Pialanya jadi yang paling pojok sana itu ada piala juara pertama. Ya itu pertama aku waktu kelas 5 tuh yang aku ceritain tadi. Terus sebelahnya itu juara 3 malam talenta tuh kayak tahu apa American Got Talent nggak? Kayak gitu. Jadi tuh menampilkan bakat-bakat gitu loh orang-orang. Iya, itu di gereja aku tuh ada acara kayak gitu. Terus ya udah aku cuma nyanyi aja sih sebenarnya. Keren itu Kak, juara 3. Iya, puji Tuhan banget sih itu. Dipilihnya per kalau nyanyi aja apa? Enggak, 1, 2, 3 tuh random. Iya, random. Random gitu. Keren. Padahal yang lain mungkin nari ya. Iya. Wah. Terus kalau misal kan zaman sekarang tuh banyak banget yang nyanyi kayak di TikTok gitu. Kak Ana bisa ngikutin nggak sih Kak di TikTok gitu? Ya aku video. Kalau video-video gitu enggak sih. Mungkin apa ya? Sekarang akhir-akhir ini aku soalnya nyanyi cuma kayak hobi doang gitu. Masih ikut lomba-lomba gitu Kak? Kalau ikut lomba akhir-akhir ini jarang, tapi aku lebih sering ke ngisi acara-acara sekolah, gereja gitu-gitu. Mungkin kayak kesusahannya kalau misal ngisi acara atau misal sebelum ngisi acara tuh apa sih yang dirasain Kak Anet? Sebelum ngisi acara, ya pasti deg-degan itu kan. Pasti deg-degan terus kayak aku juga paling takut itu kalau disuruh nyanyi hamin berapa jam gitu tuh. Kayak dadak gitu ya? Atau hamin satunya gitu. Terus kayak
Jadi aku bingung Belum kan mau prepare, iya gitu. prepare. Aduh, lagunya apa ya? Aku bingung. Saya laguku sebenarnya ya itu aja gitu kan. Apalagi kalau acara-acara sekolah kan biasanya lagu-lagu Indonesia. Nah, kebetulan aku tuh K-popers gitu. K-popers juga. Iya, aku tuh K-popers. Wah, kalau bahas K-pop nih, Oke, boleh. grup apa sih yang kalian paling suka? I mean girl group atau boy group? Terserah, dua-duanya juga boleh. Kalau boy group aku NCT Dream. Wih. Anu, NCT Dream. Kalau aku lebih suka ke Hello Future. Itu NCT Dream kan? Iya. Aku suka banget tuh waktu-waktu rilis tuh aku suka banget sama lagunya. Apalagi dance-nya. Iya, bener banget. Kalau Kak Anet, lagu favoritnya apa nih kira-kira? Kalau NCT Dream aku biasanya Boom sama Hot Sauce. Tahu nggak lagunya? Iya gini gerakannya, bener banget. Aku dulu SMP sering banget kayak ngedance gitu. Oh iya. Karena itu lagunya asik banget. Kalau girl group kira-kira apa? Twice, aku suka sama Twice sama G-Friend. Wis, aduh G-Friend. Iya. Anu ya, apa? Twice. What is love? Iya, What is love? Kak Anet juga suka ngedance gitu nggak sih? Gemes ya? Aduh, ya aku Kecil-kecil. suka Dance gitu. kecil-kecil. Iya aku kecil. Biasanya aku kayak gabut nih, udah capek main HP terus kayak aku play random dance gitu. Aku main sendiri di rumah gitu, ngapalin. Kak Anet ini kan anu ya suka nyanyi ya. Ya. Kalau misal kan banyak tuh tren-tren TikTok kayak mungkin cover-cover lagu. Iya. Karena biasanya suka cover-cover lagu gitu gak sih? Iya. Aku suka sih, cuma aku males kadang ya. Males kayak harus ngedit ini gitu Jadi tuh. cuman nyanyi aja di Iya, nyanyi doang gitu. Kalau lagu kan tadi K-pop ya. Kalau lagu Indo nih yang favorit apa sih Kak? Lagu Indo favorit aku akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini aku suka banget sama Risalah Hati tapi versinya Yura Yunita. Tahu kan? Gimana tuh Kak? Yang aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Aduh, cuman dikit tapi suaranya dah keren banget Kak Anissa. Apa? Kalau zaman sekarang nih kan lagu-lagu tuh banyak apa yang dari luar ya Kak ya. Mungkin Kak Anet lebih suka lagu luar apa lagu Indo nih? Aku lebih sering dengerin lagu Indo sih sebenarnya. Kalau lagu luar aku jarang dengerin. Tapi ya mungkin kayak dengerin doang tapi kayak nggak aku hafalin, nggak aku kayak suka dengerin aja gitu ya. Iya, cuma denger doang sekali udah gitu doang. Pernah nggak sih Kak kayak mau masuk TV terus nyanyi gitu? Aduh. Pernah sih aku punya cita-cita kayak gitu. Pernah banget waktu kayak tampil di acara besar waktu SMP gitu. Iya, pernah tapi gimana ya, aku tuh orangnya masih malu-malu gitu loh. Malu tapi mau. Iya. Kayak lagunya siapa itu Kak? Aduh. Malu-malu tapi mau. Tapi kan kayak kepengen banget gitu gak sih tampil di layar besar terus kayak dilihat sama orang banyak. Pasti keren banget. Iya, pengen sih. Karena aku suka banget tampil di depan kamera gitu, suka banget. Oh ya Kak, tips biar nggak grogi itu gimana sih Kak? Kan dilihat banyak orang ya. Biar nggak grogi. Aku tuh biasanya ngebayangin kalau ini tuh aku tuh kayak dalam ruangan sendiri gitu loh. Jadi nggak ada yang lihat. Jadi terus juga aku motivasi diri, aku tuh bisa. Jadi aku harus nunjukin ke orang-orang kalau aku tuh bisa. Makanya orang-orang harus tahu kalau aku bisa. Itu motivasi aku sih biar gak grogi. Oh ya, karena kan mencurahkan isi hatinya Kak Anet Iya. juga ya. Oh, kalau misal kan penyanyi biasanya kalau sebelumnya itu kayak pemanasan gitu. Ada nggak sih Kak? Ada. Kayak nyanyi-nyanyi kecil gitu. Nyanyi kecil nggak sih? Aku manasan biasanya cuma satu aja tuh kayak gitu, kayak Anu ya, gitu. biar Terus nadanya naik bisa gitu. gitu. Cuma gitu doang sih. Itu biar apa Kak kira-kira? Biar bibirnya kita tuh lemes, jadi kita bisa terbuka makin lebar kan, suaranya makin keras gitu. Oh iya, jadi Ya, kayak lafalnya masih di kayak berpower gitu iya, ya Kak, kelihatan ya. gitu. Kak Ana nih kalau kan
dulu waktu kecil suka nyanyi terus habis itu diikutin lomba-lomba gitu ya. Ya. Orang tua pernah mau masukin ke tempat les gitu nggak, Kak? Pernah, aku tuh les beberapa kali cuma ya berhenti di tengah jalan gitu ya karena ada yang tempat lesnya jauh, transportasinya susah gitu, terus kayak kadang males juga. Ganti-ganti tempat les gitu. Iya. Kalau apa kan tuh sempat berhenti les ya, jadi di rumah sering nyanyi sendiri gitu. Iya, jadi ya udah latihan di rumah sendiri. Ya aku lihat tutorial di YouTube biasanya gitu tuh. Oh, Kak, kali ini kita ada game nih, Kak. Tahu nggak? Games apa tuh gamesnya? Itu kita ada beberapa lagu nih. Ya. Lagunya kita acak, tapi Kak Anet harus nyanyi pakai emoji. Emoji? Iya. Tapi nanti gamenya nanti dulu. Ini spoiler. Ternyata masih di spoiler guys. Aduh. Itu ada banyak banget lagunya. Dan Kak, challenge tuh menantang banget. Okay. Oh iya, Kak Anet kan suka nyanyi ya. Boleh lihat gak sih Kak Anet nyanyinya tuh kayak gimana? Boleh deh buat kamu. Kemana nih guys? Oh ya, berpower banget ya. Ini di mana nih, Kak? Ini tuh di aula sekolah. Waktu itu ada acara gelar karya untuk jurusan DKV. Ini juga di sekolah ya? Iya, ini tuh baru berapa hari yang lalu. Waktu itu ada acara pelepasan kelas 12 kan. Gitu. Jadi masih hangat. Videonya masih hangat. Kemarin iya, ya? masih fresh. Ini buat kelas 12 masih kayak ngena banget. Oh, selain di sekolah juga pelayanan juga ya, Kak ya? Iya, aku pelayan di gereja gitu. Biasanya ngisi-ngisi kalau Natal, Paskah tuh aku WL gitu-gitu. Ini pas Natal ya? Iya, pas Natal tahun kemarin, iya. Ini WL. Iya, aku WL waktu itu. Bisa jadi worship leader nih. Iya. Ya puji Tuhan ya. Worship, aduh, paling suka worship gitu. Iya. Apalagi Kak Anet yang nyanyi. Aduh. Ini juga pas Natal kemarin tuh ya? Iya, bener banget. Kak Anet kalau misal di gereja nyanyi gitu juga deg-degan ya? Kayak ya pasti deg-degan ya. Tapi aku lebih deg-degan kalau misal acara besar kayak Paskah sama Natal gitu. Karena lebih banyak tuh biasanya gitu tuh. Ya? Iya. Ramai banget pasti. Iya. Tapi kalau cuma ibadah-ibadah biasa ya udah terbiasa kan, udah kenal sama orang-orangnya, jadi nggak begitu deg-degan gitu. Wah, kan tadi udah di spoiler ya gamenya ya. Sekarang Kak Anet bisa salah ngambil game, ngambil lagunya. Nanti sama ngacak emoji. Oke, aku ambil ya. Kocak dulu. Yes. Oh, nih. Apa itu, Kak? Tiba-tiba Cinta Datang by Maudy Ayunda. Tiba-tiba. Iya. Sekarang challenge-nya pakai ekspresi yang ada di. Pakai ekspresi? Yes. Waduh, ini aku pilih acak ini. Oh, pilih acak, oke. Pilih acak apa ya? Nih, 1, 2, 3. Wah, apa itu? Apa ini? Loh, ini gimana nyanyinya terusan? Contohin dulu dong, Lala. Contohin dulu. Oh, gitu ya? Gimana? Tiba-tiba gitu kayaknya. Oh gitu, harus gitu. Oke. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Sebel ya. Iya kayak tiba-tiba. Lagi kak. Oh lagi. Lagi. Ya lagi guys. Nih, apa ini? 17 Tulus. Dia jiwa kita selamanya muda. Itu enggak sih? Iya kayaknya. Pakai emot juga nih. Pakai emot juga apa ya? Nih, tuh 2, 3. Itu. Oh, apa nih? Kayak sebel jutek gitu. Jutek. Sebel. Gimana?
gitu. Oh gitu. Gimana nih? Maksudnya, aduh agak nyambung sih, tapi oke deh. Jiwa muda selamanya muda. Aduh gak bisa. Aduh ya, nggak nyambung sama lagunya ya. Gak bisa, gak nyambung. Lagi kak. Ada lagi? Please lagunya yang gampang dong, please. Apa itu? I Love You 3000. Itu lagu lama tapi suka banget aku lagunya. Emotnya, aduh jangan yang aneh-aneh ya. Jangan yang aneh-aneh, please jangan yang aneh-aneh. Tuh, 2, 3. Balik. Kucing Gimana ini kucing? miau. Harus meow gitu. Gimana ya? Berarti aku ngomongnya meow ini. Iya kayaknya. Gitu. Miau. Jadi meow. Tadi apa kak? Aduh. Meow. Yang tahu lagunya cuman kucing tadi. Iya, pakai bahasa kucing. Tadi kucing tiba-tiba datang masuk. Iya nggak apa-apa, ikut kita. Ikut nyanyi ya. Iya. Lagi kak. Nanti malah kucingnya lagi yang nyanyi. Lagi. Terus lagunya yang gampang deh. Apa itu? Tak selalu miliki by Lyodra. Wah Lyodra nih. Liriknya aku lupa lagi, tak selalu miliki. Gimana ya? Itu yang gimana kak? Aduh liriknya aku lupa ini. Gimana ya? Skip aja kak, skip Aja ya? Skip aja, maaf ya guys. Maaf ya Kak Lyodra, aku lupa liriknya. It's okay. Gak apa-apa, kamu bintang di hatiku kok Kak Lyodra. Skip. Semua aku dirayakan by Nadine Amiza. Semua. Iya, pakai emot lagi. Yes. Ini. Aduh. Gimana? Love. Berarti gimana? Gitu. Gitu gimana? Oh gitu, harus pakai tangan gini ya. Oke, harus pakai tangan gini. Semua aku dirayakan. Happy banget kayaknya. Yang semua dirayakan itu. Iya. Sayang banget deh. Kak Nadine Amiza. Masih ada Iya. lagi gak sih kak? Masih banyak nih. Masih banyak. Bisa. Masih banyak ternyata. Please jangan yang susah-susah lagunya. Apa itu kak? Tampar Juicy Lucy. Aduh, aku gak tahu lagunya lagi. Aku jarang dengerin Juicy Lucy guys. Udah skip aja kak, skip. Skip lagi. Aduh maaf banget nih. Sekali lagi nih. Sekali lagi. Bawa dia kembali by Mahalini. Emotnya. Nih. Wah, apa ini? Monster guys. Berarti aku selalu jadi monster gitu. Atau gimana nih nyanyinya nih? Kayak gitu. Pakai gitu. Bawa dia kembali Menyala banget. Bawa gak? Bawa sini. Anu ya, marah. Iya. Wah itu punya aku dimaling guys. Wah, keren banget kak. Bisa nyanyiin dengan sesuai emosi ya. Yang meow tadi. Iya meow. Oh ya, Kak Anet kan biasanya suka lagu yang melo-melo Iya. gitu. Pernah nggak sih kak pengen nyanyi lagu yang genrenya yang rock atau apa gitu? Rock enggak apa. Ya sebenarnya suaraku emang agak ngerok ya, tapi aku nggak suka ngerok. Aku pengen nyoba lagu-lagunya ya kayak Nadine Amiza gitu loh. Nah, kan suaranya dia tuh beda banget sama suaraku. Suaraku tipenya tuh yang tebel pop, ngepop banget. Nah, aku pengen nyoba yang lagu indie-indie gitu sebenarnya gitu. Kan salah satu lagu yang disuka dari Nadine Amiza gitu ya. Itu salah satu idolanya Kak Anet atau? Iya kok lagu-lagu yang benar-benar sedih slow banget
Yang ini tuh aku suka banget sama Nadine Amizah. Mungkin ada idola lain Kak Anet di Indo? Kalau di Indo banyak sih idola aku, tapi yang benar-benar jadi fokus utama aku tuh Yura Yunita. Wah, Iya, ya Yurita ya pun. mami aku itu Yura Yunita. Pengen nggak sih Kak kayak ketemu Yura Yunita? Pengen terus banget, collab pengen ya? banget. Lagu apa sih yang disukain di Yura Yunita? Banyak banget. Yunita. Ada Merakit, Tutur Batin, Tenang, itu banyak banget. Aku juga suka lagu-lagunya lagi. Dunia Tipu-Tipu. Kalau apa kan tadi collab sama Yura Yunita ya. Mm-mm. Kalau misal artis luar mungkin ada nggak Kak? Artis luar, Mm-mm. aku cuma biasanya dengerin One Direction aja sih. Aku juga suka sama Direction. Kayaknya kita seleranya sama Oh, deh iya. lah. Aku dulu kecil aku suka One dengerin One Direction. Direction. Bagus-bagus lagunya. Malah waktu dulu kecil, sekarang aku jarang dengerin lagu. Spotify ku jarang kebuka soalnya. Oh iya sih, aku juga jarang sih sebenarnya. Kayak kalau dengerin di Spotify itu kayak butuh waktu gitu loh. Saya aku lebih suka dengerin real life. Iya, iya sih. Aku juga kalau dengerin lagu tuh biasanya liat TikTok gitu. Oh, Liat ya, TikTok, liat yang reels lagi IG. TikTok Iya, tuh. apa nih lagi Aku viral harus- gitu. Lagunya siapa nih? Belajar deh gitu. Lagi kalau film-film yang ada apa kayak Soundtracknya gitu. Iya. Terus apa film yang musikal gitu loh, Iya. Kak. Itu lagunya pasti bagus-bagus. Iya, aku suka sih dengerin. Pernah tuh. nonton nggak sih Kak yang filmnya The Greatest Showman? Iya, pernah. Yang lagunya bagus semua. Ya aku waktu malam talenta itu aku nyanyi lagunya tuh yang This Is Me. Oh, Iya, waktu Karena itu. aku juga suka lagu lagi itu kayak keren banget. Boleh nih Kak, yang di Disney tadi bisa di. Waduh, nyanyi dikit ya. Refnya aja ya. Iya. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna sound a float, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Wis. Yeah. Berasa kayak banyak pasukan gitu ya. Iya, Kayak yang di film tiba-tiba kayak gitu. datang banyak banget pasukannya. Terus pas wow, Iya. kayak pas itu kayak itu lagunya ngena banget gak sih Kak, sumpah. Bisa nih Kak kasih mungkin kesan pesan buat yang lagi nonton gitu. Pesan-pesan. Yes. Pesan aku ya guys, buat teman-teman nih yang mungkin masih malu-malu tampil di depan publik gitu. Nah, aku tuh mau kasih pesan kayak nggak apa-apa guys, kalian tuh punya talenta, kalian tuh punya bakat, dan kalian tuh harus nunjukin bakat itu. Karena buat apa sih kalian dikasih itu tapi dipendam sendiri, kan kalau kalian mengeluarkan talenta itu kan juga bisa jadi berkat juga gitu. Ya, lebih pede gitu Iya. ya. Kak, belajar percaya diri. Iya, nanti kalian pasti jadi extrovert juga kok. Ya, kayak biar ngeluarin rasa kayak kita tuh ada punya talenta gitu. Kalian tuh semua tuh punya kelebihan masing-masing Yes, gitu. kelebihan. Ya, jadi harus tunjukin. Wah, nggak kerasa nih Kak, ya ampun. Sudah selama ini kita ngobrol-ngobrol. Aduh, gak kerasa banget ya. Makasih Kak Anel udah mau cerita-cerita di sini. Aduh, makasih juga ya Lala. Banyak kayak motivasi, terus buat harapan, buat cerita-ceritanya bisa menginspirasi banyak orang di sana. Ya, Karena setiap amin. karya punya cerita dan setiap cerita layak untuk didengar. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.